hari Tuhan Engkau sentuh jamah hatinya Tuhan, agar mereka tetap setia datang beribadah kepadamu Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus dengan pelayan-pelayan-Mu di sini Tuhan, Engkau berkati. Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus yang ada di tempat ini, agar kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati dan percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kita bawa hidup kita, persembahan kita di hadapan Tuhan. Ucapan syukur kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, penuhi kami bersyukur.
kita, tubuh kita menjadi pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan tahu apa saat ini yang kita hadapi, apapun saat ini yang kita alami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Biar kita berserah kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus
Terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri tahun 2021 Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya kepadamu di tahun yang akan datang. Tuhan lebih lagi menyertai kami, memberkati setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat terus mengiringi-Mu Yesus, mengikut-Mu Yesus, berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Ibadah kami dari awal, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang berkarya atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah di saat kami memuji nama-Mu Tuhan, hati-Mu disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, pujian, penyembahan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Kita yang siap bersuka cita, kita katakan bersama-sama amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum kita bersuka cita Bapak Ibu, saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang pertama kali hadir di tempat ini? Haleluya, puji Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang setia, amin. Kita percaya minggu-minggu berikutnya bangku-bangku yang kosong akan dipenuhi jiwa-jiwa, amin. Berapa banyak kita yang siap memuji nama Tuhan? Semua bersuka cita, semua bersuka cita. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah semua umat pilihan Tuhan memuji namanya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Katakan kaulah menara dan kota perlindungan. Semua angkat tangannya. Ku mau bersyukur, oh cinta padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung runtuh beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus semangat memuji nama Tuhan. Lihat kiri kanan, semua bersuka cita, semua diberkati oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, kita harus semangat memuji nama Tuhan, amin. Dengan iman katakan, Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita dan mazmur kita, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji nama-Mu. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan dengan iman. Ya gunung batu dan keselamatanku. Katakan
Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita yang pertama. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jadilah seturut kehendak-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar sampai di penghujung tahun ini Tuhan masih melindungi kami. Tuhan masih dekat dengan kami. Tuhan masih peduli dengan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sekalipun kami terkadang tidak sadar, pertolongan Tuhan luar biasa di dalam hidup kami. Sekalipun kami terkadang tidak sadar, kami jauh daripada-Mu, kami meninggalkan Engkau. Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang melimpah-limpah Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau pagi hari ini Engkau Bapa bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat jemaat-Mu di tempat ini, agar kami boleh Tuhan menikmati sesuatu yang baru, cara berpikir yang baru, mental kami diubahkan Tuhan, agar semua yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami akan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, kami siapkan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Iya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya jemaat Victory? Dahsyat, luar biasa. Ada yang berani bilang tidak luar biasa? Iya, gak ada yang bisa berkata tidak luar biasa. Karena apa saudaraku? Tidak terasa, ternyata kita sudah sampai di ujung tahun 2021. Masih mau berkata Tuhan Yesus tidak baik? Mau bayar oksigen selama 1 tahun? Ada uang? Tidak. Tidak ada yang bisa kita bayar sama Tuhan selama 1 tahun ini. Mari saudaraku, di penghujung tahun ini kita mulai introspeksi diri. Jangan keraskan hatimu. Mungkin sepanjang tahun ini banyak kegagalan, banyak persoalan yang kita lewati, yang sepertinya Tuhan belum jawab. Banyak masalah yang kita hadapi, yang belum selesai sampai hari ini. Mari saudaraku, tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Karena percayalah, Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Karena itulah pagi hari ini, sampai di penghujung tahun ini, saya tergerak menyampaikan, saya katakan sama Tuhan, mau sampaikan apa yang gembira-gembira lah kalau Natal Tuhan ya. Apa yang mau disampaikan buat jemaat Tuhan nanti di sana Tuhan? Yang happy-happy lah ya, yang banyak berkat, yang apa. Ternyata Tuhan gerakkan saya nggak sampaikan itu saudaraku. Tuhan izinkan saya untuk hari ini berkata, mengapa Tuhan izinkan yang pahit di dalam hidup kita. Kita belajar dulu dari sejarahnya bangsa Israel ya. Mungkin dari mulai kita sekolah minggu, kita sudah paham dan sudah tahu bagaimana daripada sejarahnya orang Israel. Kita belajar dari Abraham. Abraham itu memiliki seorang anak yang namanya siapa? Ishak. Iya. Ini udah pernah sekolah minggu atau belum ini? Ya saudaraku, enjoy aja, saudaraku care aja ya, langsung dijawab aja. Ya, Abraham memiliki seorang anak yang namanya Ishak. Ishak mempunyai istri yang bernama istrinya siapa namanya? Ribka. Iya. Pada saat itu Ribka Ishak masih muda. Ishak mengirim seorang hambanya yang bernama Eliezer untuk pergi ke kampung
kampung halamannya untuk mencari seorang calon buat anaknya lewat hambanya yang bernama Eliezer. Sehingga Eliezer berkata, begitu dia sampai di kampung halaman daripada Ishak, dia berkata, seorang gadis nanti, seorang wanita yang memberi minum kepada unta-untaku ini semua, unta kami ini semua, dialah orangnya. Ya, pas. Tepat Tuhan jawab doa daripada Eliezer pada saat itu. Ya, Ribka dibawa untuk menjadi istri daripada Ishak. Ishak mempunyai 2 orang anak. Siapa namanya? Esau dengan Yakub. Esau dengan Yakub. Waduh, ternyata udah lupa semua sekolah minggunya ini ya. Aduh, ternyata perlu sekolah minggu lagi kita semuanya. Iya. Esau dengan Yakub. Esau adalah anak yang sulung. Tapi pada saat itu Esau menjual hak kesulungannya. Dia ditipu oleh adiknya yang bernama Yakub pada saat itu dengan semangkok bubur ayam. Ya, kata kerennya bubur ayam aja lah ya. Nggak usah ikut yang di Alkitab lah. Nah, dan pada saat itu dia meminta supaya Esau menyerahkan hak kesulungannya. Akhirnya dia ditipu oleh adiknya, saudara. Orang yang suka menipu pasti juga kena tipu. Aduh, pintar. Bilanglah kiri kanannya, jangan suka tipu ya. Ya, karena apa yang ditabur itu yang dituai ya. Dan kita lihat saudaraku, Yakub pernah ditipu oleh menipu kakaknya. Dan pada saat dia menipu kakaknya, dia lari karena Esau mau membunuh dia. Dia lari ke tempat pamannya yang bernama Laban. Iya, dia lari ke tempat pamannya Laban dan dia bekerja kepada pamannya. Dia mau menikah dengan anak pamannya yang bernama Rahel. Itu yang lebih cantik. Tapi pada saat dia berapa lama dia bekerja? 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Bukan waktu yang singkat ya. Tapi pada saat dia mau mendapatkan Rahel malam hari itu, dia membuka kerudungnya dan ternyata kena tipu. Iya, bukan Rahel yang dia dapat, tapi Lea. Waduh, sakitnya tuh di sini. Iya, enak yang nipu kena tipu lagi. Akhirnya saudaraku, karena cintanya kepada Rahel, dia begitu agresif sekali untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya dia bekerja lagi 7 tahun lagi. Perjuangan untuk mendapatkan Rahel sampai 14 tahun. Akhirnya dia mendapatkan Rahel, saudaraku. Dan dari keturunan Yakub, kita lihat dari Alkitab, dari situlah ada 12 suku. 12 suku di bangsa Israel, yaitu 12 anak daripada Yakub. Dan dari 12 itu adalah salah satunya Yusuf. Itu anak dari Rahel ya. Dan Yusuf kita tahu ceritanya, bagaimana anak ini sering mendapatkan mimpi, sering mendapatkan sesuatu yang indah daripada Tuhan, sering mendapatkan suatu surprise mimpi daripada Tuhan. Dan begitu dia ceritakan, saudara-saudaranya tidak suka. Sampai ayahnya pun sekali tidak suka dengan apa yang dia sampaikan, dia lewat mimpinya itu. Akhirnya karena iri, karena benci, saudaranya menjual dia ke Mesir. Dan tidak hanya sampai di situ, saudaraku, tidak sampai di Mesir. Saudaraku, jangan mimpi dulu mau jadi perdana menteri. Banyak perjalanan, banyak yang dilewati oleh Yusuf pada saat itu. Salah satunya di puncaknya, bagaimana dia pada saat itu difitnah oleh istri dari Potifar, dan itu yang membuat dia masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara itu Tuhan mulai mengubah cara berpikir dia,
mengubah karakternya, mengubah sifatnya, mengubah mentalnya. Tapi Tuhan tetap dekat dengan dia. Pernah Tuhan meninggalkan dia? Tidak ya? Tetap Tuhan tetap menjaga dia. Sama perjalanan kita sepanjang tahun ini. Banyak yang dilewati. Dan singkat cerita, dia menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir pada saat itu. Dan terjadilah kelaparan, dan kelaparan yang begitu besar sekali saudaraku, sampai saudara-saudaranya memberi gandum ke Mesir. Dan kita lihat pada saat itu saudara-saudaranya tidak mengenal dia, tapi Yusuf mengenal dia. Dan singkat cerita, pada saat Yusuf menjadi seorang Perdana Menteri di Mesir, dia meminta keluarganya, tidak egois ya, untuk bergabung di Mesir. Ini satu pribadi. Setelah Tuhan bentuk karakternya, setelah Tuhan ubah mentalnya untuk tidak menjadi mental seorang anak kesayangan dulu, ya Tuhan ubah menjadi anak yang peduli dengan orang lain. Jadi mengapa Tuhan izinkan yang pahit? Kita lanjutkan, saudaraku. Singkat cerita, mereka diberkati di Mesir. Ada sekitar 70 orang yang berangkat ke Mesir, dan mereka diberkati Tuhan. Mereka bertambah banyak. Dan saat itu bangsa Mesir mulai iri, mulai takut. Mereka diberkati, bagaimana ini? Mereka bertambah banyak, bagaimana ini? Bangsa Mesir mulai ketakutan, mulai khawatir dengan bagaimana karya Tuhan buat bangsa Israel pada saat itu. Akhirnya dibuatlah satu peraturan. Hanya satu keputusan yang tepat. Kita perbudak bangsa Israel ini. Akhirnya bangsa Israel diperbudak, dipekerjakan tanpa ada gaji siang dan malam, saudaraku. Dari sinilah mulai mental daripada bangsa Israel itu adalah mental seorang pemuda. Dan mereka mulai berteriak-teriak kepada Tuhan. Mereka minta tolong sama Tuhan. Tuhan kirimkan seorang penolong, bawa kami keluar dari bangsa ini. Kami tidak mau jadi budak. Kami mau Tuhan diberkati. Kami mau Tuhan berkemenangan. Tuhan dengar enggak doanya? Tuhan dengar, saudara. Tuhan kirimkan pada saat itu Musa untuk mengeluarkan mereka dari Mesir. Sebelum Musa mengeluarkan mereka dari Mesir, bangsa yang besar itu, Tuhan didik dulu pemimpinnya menjadi Perdana Menteri yang handal dulu. Jadi jangan pernah bermimpi menjadi orang besar kalau belum ada tuh yang diproses. Saya mau jadi jagoannya, saya mau di atas, saya mau jadi kepalanya, saya mau jadi pemimpinnya. Tunggu dulu, Tuhan proses dulu. Setelah siap baru memimpin orang. Kalau enggak, bagaimana Musa bisa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir, saudaraku? Tapi itulah kadang-kadang yang terjadi, bagaimana yang dialami oleh bangsa Israel pada saat mereka berteriak dan mereka minta, saudaraku, untuk Tuhan mengirimkan satu pertolongan, dan Tuhan berikan Musa pada saat itu. Jadi saudaraku, dari sini kita bisa melihat, kita bisa belajar. Jangan pada saat Tuhan mengizinkan sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita, termasuk sepanjang tahun ini yang kita alami, jangan langsung salahkan Tuhan. Jangan langsung salahkan kiri kanan. Tanya Tuhan, saudaraku, apa rencana Tuhan buat kehidupan kita? Tuhan tidak mau kita diberkati seperti tahun ini. Saudaraku mungkin banyak mengalami berkat Tuhan tahun ini, tapi ada rencana Tuhan untuk tahun depan. Begitu tutup tahun ini, kita lebih besar lagi mendapatkan mujizat dan janji-janji Tuhan. Amin, saudaraku. Siap menjadi mental seorang pemenang? Mau dimerdekakan?
Iya, tapi manusia itu kadang-kadang beda-beda tipis sama Tuhan. Kenapa kita sering mengandalkan kekuatan kita? Kenapa kita sering mengandalkan pikiran kita? Beda-beda tipis dengan Tuhan. Kalau Tuhan itu sangat maha tahu, tapi manusia sok tahu. Tipis kan? Di belakangnya sama-sama tahu. Kalau Tuhan itu maha tahu, tidak ada yang tersembunyi padanya, manusia sok tahu. Dan kita lihat akhirnya bagaimana perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku. Dan kita lihat mereka itu kalau menurut daripada perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu, kalau naik bus, ya, kalau naik bus dari Mesir ke tanah perjanjian itu ada sekitar 9 jam. 9 jam. Dan mungkin kalau jalan kaki sekitar 11 hari. Waduh, 11 hari. Tapi mengapa Tuhan membuat bangsa Israel berputar-putar jalan di tempat selama 40 tahun di padang gurun? Waduh, kejam sekali ya. Padahal perjalanan hanya 11 hari, tapi 40 tahun mengembara di padang gurun sana. Di padang gurun itu tidak ada yang enak. Apa yang membuat mereka berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun? Ini kuncinya pada hari ini. Tuhan mau mengubah dimensi yang lama dari kehidupan mereka kepada dimensi yang baru. Tuhan mau mengubah mental budak yang selama ini mereka dapat di Mesir menjadi mental seorang yang berkemenangan, berkelimpahan yang akan mereka tuju di tanah perjanjian. Mau mendapatkannya, saudaraku? Mau lebih dari tahun 2021? Imani, Allah kita sanggup melakukannya. Tuhan mau membawa mereka pada pemulihan, pada perubahan, tapi masuk pada dimensi yang baru itu tidak gampang, tidak semudah yang kita pikirkan. Dimensi yang baru, mental yang baru, mobil yang baru, rumah yang baru. Hello, jangan mimpi dulu. Jangan mimpi dulu. Mau yang baru, proses juga baru. Wah, repot ya ikut Tuhan ini ya. Ternyata nggak gampang. Harus diubah dulu mental. Tuhan buat itu semua terjadi, saudaraku, agar bangsa ini bisa melihat bahwa mereka memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan sengaja membuat perjalanan mereka berputar-putar untuk mendidik mereka bahwa mereka mempunyai Tuhan yang sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Coba kita lihat, saudaraku, Keluaran 14 ayat 9 sampai 12. Kita akan lihat firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 9 sampai 12. Belum bisa? Oke. Saya akan bacakan kepada saudaraku Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di Cefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah bangsa Israel
mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dan membawa kami keluar dari Mesir? 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Bisa lihat mental orang Israel pada saat itu. Begitu persoalan datang, mereka sudah di depan laut Teberau, saudara. Apa yang mereka katakan? Senjatanya bangsa Israel itu hanya satu, dan tidak jauh-jauh sama orang-orang sekarang, termasuk kita. Bersungut-sungut. Ini apa yang kamu buat? Ini mau maju kemana lagi kita? Orang Mesir sudah datang dari belakang. Ini di depan kita laut Teberau. Maju kena, mundur kena. Apa kurang kemarin kuburan di Mesir? Makanya kau bawa kami keluar. Kan sudah kami bilang Musa, gak usah pacocokon, gak usah bawa-bawa kami keluar lah. Biarkan aja kami jadi budak. Waduh, bangsa Israel tidak siap mengubah dimensi yang lama menjadi yang baru. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu. Dan kita lihat saudaraku, saat itu, pada saat masalah itu datang, Tuhan menyuruh Musa untuk memukulkan laut itu dengan tongkatnya. Dan mujizat Tuhan terjadi persis di depan bangsa yang tegur tengkuk itu, saudara. Apakah itu mujizat yang kecil-kecil saja? Tidak. Tidak ada yang bisa memahami sampai sekarang laut bisa terbelah menjadi dua. Itu suatu mujizat yang luar biasa sekali. Suatu mujizat yang tidak masuk logika manusia. Tapi mereka lihat itu di depan mereka. Tuhan lakukan itu buat mereka. Dan kita lihat saudaraku, pada saat Musa memukulkan laut itu dan laut itu terbelah dua, bangsa itu melihat mujizat Tuhan. Mereka mulai jalan dengan santai. Wih, mantap katanya. Asik men, ayo jalan lagi katanya. Tanpa lupa, nggak ada ucapan syukur pun. Yang penting enak, itu karakter itu. Begitu Tuhan jawab, ada jalan keluar, enjoy aja jalan tanpa bilang terima kasih dulu sama Tuhan. Akhirnya mereka sampai di ujung, dan bangsa Mesir pada saat itu mengejar, dan mereka masih di tengah lautan. Tuhan perintahkan lagi kepada Musa untuk memukulkan laut itu lagi, dan laut itu menjadi bersatu. Dan di depan mata mereka semuanya selamat, tetapi bangsa Mesir itu tenggelam semuanya. Ajaib gak Tuhan, saudara? Saya tidak bisa bayangkan kalau kita yang pada saat itu ikut Musa, otak kita ini gimana juga ya. Jadi saya nggak berani juga menyalahkan bangsa Israel itu, saudaraku. Memang mentalnya sudah mental seperti itu. Jangan pernah mimpi, saudaraku, untuk melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah mimpi berkat Tuhan besar di dalam hidup kalau mentalmu belum diubah hari ini. Jangan pernah mimpi. Minta Tuhan akhir tahun ini untuk mengubah mental kita dari mental budak menjadi mental yang merdeka. Amin, saudaraku. Tidak hanya sampai di situ, kita lanjut lagi.
kita lihat saudaraku bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir. Saya sudah ceritakan tadi, hanya butuh 11 hari untuk berjalan. Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan hanya 11 hari. Tetapi mengeluarkan Mesir dari otak orang Israel itu perlu 40 tahun. Luar biasa. Bisa? Paham saudaraku? Perjalanan dengan bus hanya 9 jam. Perjalanan jalan kaki dari Mesir itu menuju tanah perjanjian hanya butuh 11 hari. Tapi membuang mental seorang budak, mental orang yang gagal, mental seorang yang meminta-minta, mental seorang yang hanya mau jalan di tempat, itu butuh 40 tahun untuk mengubah mental Mesir dari otak mereka. Memang manusia ini luar biasa. Beda-beda tipis kan sama Tuhan tadi. Tuhan yang maha tahu, kita yang sok tahu bagaimana sistemnya. Kita lihat saudaraku bagaimana setelah mereka dikeluarkan dari Laut Teberau, mereka memuji Tuhan. Mereka katakan Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Mereka membawa korban bakaran, mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak jauh-jauh dengan kita itu saudaraku. Enggak usah lihat Israelnya, lihat aja diri sendiri. Begitu Tuhan jawab doa kita, kita akan memuji Tuhan. Dia bilang Yesus luar biasa. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selesai keluar, setelah memuji Tuhan, setelah meninggikan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Timbul lagi masalah. Lupa lagi dengan yang dibilang. Kita bisa lihat di sini saudaraku. Kita coba buka Keluaran 15. Keluaran 15 ayat 22 sampai 23. Ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau setelah mereka keluar ya. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Ternyata mereka kehausan. Ayat selanjutnya. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak mendapatkan minum. Tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Sampai di situ. Ketemu ada sumur, ketemu ada air. Waduh, begitu senangnya. Tapi begitu dirasain, ternyata pahitnya lebih daripada. Saudaraku aja yang jawab lah. Gak tahu lagi lebih daripada apa. Dan kita lihat pada saat itu saudaraku, mulai lagi timbul senjata bangsa itu. Mereka mulai lagi bersungut-sungut kepada Musa. Mereka mau bilang lagi kepada Musa, Musa, kami haus ini, kami tidak bisa minum ini, mati kami nanti di sini. Bagaimana ini? Gak ada air ini. Iya. Kita bisa bayangkan bagaimana pada saat itu Musa saudaraku, yang begitu lembut hatinya, yang begitu penuh dengan kasih, menghadapi orang yang jungut-jungut setiap hari ini saudaraku. Sampai Musa sendiri, firman Tuhan katakan, ceritakan dia emosi. Dia pukulkan batu itu dan batu itu mengeluarkan air. Dia dengan emosi lakukan itu saudaraku. Sampai Tuhan bertemu dia di Gunung Nebo.
Tuhan memperlihatkan bagaimana tanah perjanjian itu indahnya. Tapi satu, Tuhan tidak kasih dia masuk ke dalam. Adakah salahnya saudara? Hanya karena emosinya saja Tuhan tidak izinkan dia untuk masuk ke tanah Kanaan. Hanya melihat dari jauh saja. Kurang lembutkah Musa itu saudara? Kurang sabarkah dia menghadapi orang yang tiap hari marah-marah, bersungut-sungut itu kepadanya? Tapi itu pun Tuhan tidak kasih dia masuk. Singkat cerita, begitu mereka mendapatkan air itu saudaraku, Tuhan tahu bangsa Israel saat itu butuh air. Tuhan tahu. Jadi jangan pernah katakan Tuhan tidak tahu apa yang saudaraku rindukan dan butuhkan hari ini. Tuhan tahu bangsa Israel butuh air yang manis. Kalau kita teruskan ini, saudaraku coba lihat ayat 25-nya. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Wah, yang pahit menjadi manis. Siapa yang tidak mau dapat? Mau dapat yang manis, saudaraku? Tuhan tahu bangsa Israel butuh gula saat itu, yang manis-manis, supaya mereka kuat. Karena perjalanan masih jauh, butuh 40 tahun lagi. Saudaraku, sering Tuhan izinkan yang pahit di dalam hidup kita. Mengapa Tuhan izinkan? Jangan suka yang manis-manis saja saudaraku. Karena apa? Kalau yang manis-manis terus diminum, nanti sakit. Iya, itu kan pandai semua. Jadi jangan suka yang manis-manis saudaraku. Sekali-sekali yang kopi pahit lah. Jangan yang manis-manis. Kan udah tahu itu jawabnya. Mengapa Tuhan izinkan sering hal-hal yang pahit di dalam hidup kita? Mari kita baca Yesaya 38 ayat 17. Agar kita bisa mengubah pola pikir kita, mental kita di akhir tahun ini, untuk menerima janji Tuhan yang luar biasa di tahun yang baru nanti. Sesungguhnya, ayo kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Amin, saudaraku. Yang pahit itu menyelamatkan jiwa. Yang pahit itu menjadi keselamatan yang membawa kita taat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, saudara. Kalau hari-hari ini engkau mengalami yang pahit-pahit, jangan buru-buru. Bilang sama Tuhan, Tuhan, masih layakkah aku? Masih pantaskah saya, Tuhan? Mungkin karena banyaknya dosaku, tidak pantas lagi aku, Tuhan. Sekali lagi, mungkin minggu-minggu lalu sudah saya sampaikan di tempat ini. Tidak ada satupun orang yang benar, saudara. Tanam itu di dalam hati. Masalah layak atau tidak, itu urusan Tuhan dengan diri. Engkau melakukan satu kesalahan, mungkin bagi manusia engkau tidak layak lagi untuk mendapatkan berkat ini, untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sekali lagi saya tekankan, jangan pernah terpengaruh dengan pikiran, dengan kata-kata
yang negatif dari luar. Tanya Tuhan, kenapa Tuhan yang pahit ini diizinkan dalam hidup saya? Kenapa? Tanya orang. Kenapa? Pikirkan pendapat orang yang mengatakan memang kau begini. Itulah kan karena begini kemarin itu. Itulah karena begini kemarin itu. Kau sih lakukan begini. Kau sih. Akhirnya intimidasi iblis mulai menguasai kita. Dan Tuhan mau itu tidak terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada yang tidak layak, saudaraku. Siapa yang melayakkan kita? Yesus. Tuhan sudah membeli kita dengan harga yang mahal. Amin. Tuhan berkata apa? Engkau berharga di mataku. Jangan takut tidak berharga di mata orang. Peduli amat orang bilang berharga atau tidak. Tapi di mata Tuhan, engkau sangat berharga. Amin, saudaraku. Mari kita ubah hari-hari ini mental kita, saudaraku. Kita tanyakan Tuhan, apa yang sedang Tuhan rencanakan. Karena sering Tuhan mau mendidik kita. Kalau yang pahit-pahit itu sudah Tuhan biasakan terjadi di dalam hidup kita. Saudaraku, begitu kita mendapat sedikit saja yang manis, luar biasa bersyukurnya. Amin, saudaraku. Tapi kalau kita terbiasa dengan yang manis-manis, kalau sedikit saja manisnya, susah mengucap syukurnya. Tapi begitu kita terbiasa dengan masalah, dengan yang pahit-pahit Tuhan izinkan. Sedikit saja yang manis, sedikit saja Tuhan jawab, saudaraku. Kita langsung bilang sama Tuhan, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Kita bersyukur sekali sama Tuhan karena kebaikan Tuhan. Tuhan mau, saudaraku, kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur sama Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudaraku, mari jangan keraskan hati. Siapkan mental. Minta sama Tuhan untuk Tuhan mengubah mental kita tahun ini. Lupakan semua yang sudah lalu. Kegagalan-kegagalan kita yang ada mulai dari bulan Januari sampai Desember ini, biarlah menjadi pelajaran untuk kita bisa belajar lebih baik lagi. Kita minta mental kita diubahkan Tuhan menjadi mental yang merdeka. Jangan mau diintimidasi lagi. Mental seorang pemenang, bukan seorang pecundang. Itulah yang kita minta pada akhir-akhir tahun ini, saudaraku. Bangsa Israel tidak mau berubah. Coba lihat, saudaraku, Roma 8 ayat 23. Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Firman ini bilang kok, gak bohong kan? Emang kita orang yang suka mengeluh. Tuhan tahu kita sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit ngambek. Tuhan tahu. Tuhan menjanjikan tanah perjanjian buat kita semuanya, bukan hanya buat bangsa Israel. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kita. Tapi ingat dan garis bawahi, Tuhan mau mental kita berubah. Siap menantikan janji-janji Tuhan? Mental harus berubah. Kita lihat, saudaraku, Roma 8 ayat 15.
Roma 8 ayat 15 sampai 17. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Amin. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu siapa? Anak Allah. Jadi kenapa masih takut intimidasi dari luar? Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Lanjut. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita, dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, bawa pulang ke rumah. Siapa yang anak? Coba angkat tangannya. Amin. Luar biasa. Maka kita juga adalah ahli waris. Katakan amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Amin. Ahli waris. Sudah tahu sekarang statusnya? Jadi jangan bikin lagi status di Facebook, saudaraku ya. Orang susah. Memang hidup sudah begini. Apa mau dikata? Memang zamannya sudah begini karena mau kiamat. Iya, jangan lagi buat status seperti itu, saudaraku. Mari ubah mental statusmu. Karena Tuhan sudah berbicara bahwa engkau adalah ahli waris. Sekali lagi saya ingatkan, kita adalah orang-orang yang Tuhan persiapkan, bukan hanya bangsa Israel, untuk menjadi orang-orang yang meraih madu yang melimpah, saudaraku, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan, yang melimpah madu dan susunya. Tuhan juga siapkan itu buat kita, bukan hanya bangsa Israel saja. Tapi itulah yang Tuhan mau, agar kita mengubah mental kita dari mental seorang budak kepada mental menjadi seorang pemenang. Ya, ini yang secara singkatnya saja, saudaraku. Saudaraku catat ini baik-baik. Saudaraku kemanapun saudaraku pergi, supaya paham apapun kata orang terhadap engkau, engkau tahu, diam, saya adalah waris. Tidak pantas Tuhan, tidak layak Tuhan, dosaku terlalu besar Tuhan, sudah kulakukan ini Tuhan. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, satupun tidak. Tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini. Tetapi garis bawahi, bawa pulang, kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Tuhan sedang persiapkan kita ke sana. Kalau masalah sempurna, tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan sedang persiapkan kita menuju kepada kesempurnaan. Gak takut lagi? Jangan nanti siap ibadah takut lagi, saudaraku ya. Secara singkat saja menutup daripada firman Tuhan, ada 4 singkatnya, saudaraku. Kenapa Tuhan izinkan tambahan ini sebagai tambahan saja? Yang pahit sering terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, melalui yang pahit, melalui persoalan masalah, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saudaraku bisa nanti lihat cerita daripada Lazarus ya. Bagaimana Lazarus dibangkitkan Tuhan. Lazarus itu dibangkitkan Tuhan. Saudaranya berkata, Marta dan Maria berkata, Tuhan sembuhkanlah saudaraku. Apa firman Tuhan kalau saudaraku dengar ceritanya? Saudaraku Tuhan Yesus, begitu dia dengar kabar itu, justru firman Tuhan bilang sengaja dilama-lamainya. Sengaja dilama-lamainya, tunggu mati dulu itu orang. Terkadang kalau kita lihat dari situ, Tuhan itu kejam kali ya. Tuhan itu kok kejam kali.
Waktu Tuhan bukan waktu kita. Begitu Tuhan datang, Dia katakan, gulingkan batunya. Orang berkata kepada dia, Tuhan sudah bau, sudah 4 hari di dalam. Tetapi Tuhan bilang, gulingkan saja, buka. Akhirnya Tuhan membangkitkan Lazarus pada saat itu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yang kedua, yang pahit terjadi. Tuhan mau membawa kita berbalik sama Tuhan, saudaraku. Saudaraku bisa baca nanti Ulangan 4 ayat 30 sampai 31. Dan yang ketiga, melalui yang pahit, Tuhan mau menguji iman dan ketaatan kita. Itu kita belajar dari Abraham dan juga dari Ayub. Mau mengubah dimensi yang lama menjadi yang baru, mau keluar dari zona nyaman kepada kemenangan, kepada kemerdekaan. Kita lihat, belajar dari 2 tokoh ini. Ayub, begitu dia taat, begitu dia Tuhan menguji imannya, begitu dia mengikuti proses daripada Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengembalikannya 2 kali lipat. Amin. Jangan mau hanya jalan di tempat. Kalau mau yang lebih besar, proses juga harus lebih besar. Dan yang terakhir, melalui yang pahit, Tuhan mau